Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal wafa amma ba'd. Para jamaah ibadah salat maghrib Masjid Agung Al-Munawwar yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di sisa-sisa umur kita Allah masih menggerakkan hati kita untuk bisa memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju Masjid Agung ini dicatat sebagai penghapus, pengurang dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan duduk kita dijadikan sebagai taqarruban ilallah. Kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itikaf karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu-waktu yang kita lalui bermakna, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah hidup di dunia itu pada hakikatnya adalah untuk mencari pembekalan. Bekal yang akan kita bawa itu dunia sampai akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu sekalian selama ada di dunia, dan sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti totalitas. Totalitas dalam ketaatan. Totalitas dalam ketundukan. Itulah takwa. Atau takwa bisa dimaknai takut kepada Allah. Tapi jangan sampai ada bayangan kita takut sama Allah itu takut sama zatnya Allah. Karena Allah tidak perlu ditakuti. Allah harus kita cintai, tidak perlu ditakuti. Makna takwa Allah, takut kepada Allah, artinya kita itu takut kepada murka Allah. Takut kepada azab Allah. Allah sendiri tidak perlu ditakuti. Yang kita takuti adalah murka, atau ketika kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah melanjutkan pembahasan sebelumnya pada minggu lalu, bahwa terkadang Ibnu Athaillah mengatakan, ini pembahasan kita minggu lalu, rubbama waradatil zulmu alaika liyu'arrifaka qadrama man nabi alaika. Terkadang dosa atau kesalahan atau kita terjerumus dalam lembah dosa itu bisa menyadarkan kita akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sadar akan dosa-dosa yang telah diperbuat, sehingga dosa itu menjadi jalan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Rajab. Kalau tidak salah malam ini sudah malam 10 akhir. Malam 22 atau berapa, sudah di akhir Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita dituntut untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena bulan Rajab ini itu merupakan pintu gerbang sebelum kita masuk di kampung Ramadan. Masuk pintu gerbang. Pintu gerbangnya bulan Ramadan itu sebenarnya bulan Rajab. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balighna Ramadan. Rajab ini ada waqala ba'dul hukama, ulama para ahli hikmah itu berkata, inna rajaba lil istighfari minantum. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita harus menjadikan momentum kesempatan baik untuk beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya seringkali menyampaikan hadis Rasulullah itu beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap harinya tidak pernah kurang dari min sab'in aktsara min sab'ina marrah. 70 kali Rasulullah beristighfar setiap hari, di kulli yaum. Maka di bulan Rajab ini kenapa kita dituntut untuk memperbanyak istighfar? Wa natubu ilaih, bertobat kepada Allah. Ini persiapan kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Sehingga di bulan Sya'ban, taklah kurang 1 minggu atau 10 hari. Wa sya'bana li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban saatnya kita memperbaiki hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat yang tercela. Sehingga masuk bulan suci Ramadan, wa Ramadana litanwiril qulub. Saatnya kita menerangi hati kita dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya puasa, dengan cahaya sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi persiapan kita masuk Ramadan itu mulai bulan Rajab. Mudah-mudahan istighfar yang kita baca akan menghapus dosa yang menjadi penghalang kita atau kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita melanjutkan pembahasan Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya tentang nikmat. Bagaimana kita menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beliau berkata, man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha, man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha arrafaha biwujudi fiqdaniha. Pendek kalimat ini. Man lam ya'rif, barang siapa yang tidak memahami, barang siapa yang tidak menyadari qadron ni'am, berharganya nikmat, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Maka arrafaha biwujudi fiqdaniha, Allah akan memahamkan seseorang dengan hilangnya sebuah nikmat. Artinya apa para jemaah? Kita ini betapa banyak nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Jangan melihat sekitar kita. Diri kita saja, badan kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika kita berpikir, bertafakur, berta'addud, mencoba menghitung nikmat Allah di sekujur tubuh kita, la tuhsuha, kita tidak akan pernah bisa menghitung. Belum nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang coba para jamaah bayangkan. Allah menciptakan rambut di kepala kita. Bayangkan, di samping sebagai bentuk keindahan makhluk Allah manusia. Coba bayangkan dari nikmat rambut ini berapa lahan pekerjaan yang Allah ciptakan. Mulai cukur rambut, mulai pabrik sampo, dan seterusnya. Jutaan, bahkan miliaran orang ya karena penciptaan rambut ini. Walaupun Allah mengingatkan kepada kita, di atas kepala kita, simbol kemuliaan seseorang itu, kehormatan seseorang kan kepala. Tanpa terasa, tanpa kita sadari, di atas kepala kita ini ada hewan yang makan di situ, dan mohon maaf, beraknya di situ. Di atas kepala kita ini.
kutu itu menandakan bahwa siapapun kita itu sebenarnya hina di hadapan Allah Subhanahu. Terus kalau kita bertafakur, kenapa Allah menciptakan alis di atas mata? Kenapa Allah menciptakan bulu mata? Ini bayangkan kalau tidak ada alis, kalau tidak ada bulu mata, setiap hari mata kita akan iritasi. Keringat yang dari kita ini kan ada penangkalnya, di samping keindahan. Terus mata kita, hidung kita, kenapa menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas? Ini logika sederhana saja. Mulut kita, terus tangan kita, ini luar biasa. Tapi sejenak kita merenung di balik ciptaan yang begitu luar biasa, ciptaan kita yang diciptakan oleh Allah, fi ahsani taqwim, setiap organ tubuh ini hampir semuanya ada kotoran. Mata kita penuh kotoran, apalagi lagi sakit mata, bangun tidur. Hidung kita juga begitu, penuh kotoran. Mulut kita, tangan kita, kuku kita ini penuh kotoran. Coba tidak dipotong, akan nampak hitam-hitam. Sampai ujung kaki kita penuh kotoran. Itu menandakan bahwa manusia itu kotor di hadapan Allah. Allah mengingatkan. Jangan takabur, jangan merasa paling baik. Dirimu itu dipenuhi oleh kotoran. Jadi betapa agungnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para jamaah, kalau kita sedikit bertafakkur, Allah menciptakan planet-planet di muka bumi ini, langit, lautan, semuanya. Semua yang Allah ciptakan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk makhluk Allah manusia. Hatta matahari. Allah ciptakan matahari itu untuk keberlangsungan hidup manusia. Apalagi hujan, sekarang musim hujan. Allah berfirman di dalam Quran surah Qaf ayat 9 dan seterusnya. Allah berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Artinya apa? Wa nazzalna minas sama'i ma'a. Ini kita bertafakur nikmat Allah. Dan telah kami turunkan air dari langit, hujan. Ma'an mubarakah. Air hujan itu bukan semata-mata Allah menurunkan air, tapi air yang membawa keberkahan. Air yang membawa manfaat. Dari air hujan itu fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kemudian kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang rindang, biji-bijian yang kemudian menghasilkan sesuatu yang dipanen oleh manusia. Rizqon lil ibad. Semua itu, air hujan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rizqon lil ibad. Allah hendak, Allah bertujuan memberikan rezeki kepada hambanya, manusia. Al-ibad, hamba yang menyembah Allah, manusia. Hewan, ya hamba Allah, ya, makhluk Allah maksudnya. Tapi tidak wajib beribadah. Ya. Jadi Allah ciptakan semuanya ini untuk kita, untuk manusia. Di ayat lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Bahkan hewan melata pun itu Allah ciptakan rizkinya. Burung-burung yang bertebang tidak punya akal. Itu mereka itu ketika sore pulang ke sangkarnya, pulang ke rumahnya dalam keadaan kenyang semua. Burung-burung tidak punya akal, tidak pernah khawatir akan rezekinya. Semut-semut tidak pernah bingung akan rezekinya.
Kita ini manusia yang Allah ciptakan dalam bentuk sempurna, Allah berikan akal, Allah berikan potensi kelebihan. Wa qaddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah berikan kelebihan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Kadang kita merasa khawatir tentang persoalan rizki. Kita sering mengeluh. Apa yang mau kita makan besok? Apa untuk biaya anak-anak kita? Apa untuk masa depan kita dan seterusnya? Kita sering merasa bingung tentang rizki. Kita sering merasa khawatir. Padahal hewan tanpa akal dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu illa 'alallahi rizquha. Bagi Allah itu wajib mencukupi hambanya. Kama huwal khaliq huwar razik. Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwa Allah itu pencipta. Maka Allah itu wajib melindungi, mencukupi penciptanya. Kira-kira begitu. Kama huwal khaliq, Allah pencipta, fahuwar razik, maka Allah lah yang akan memberi rezeki. Maka saya hubungkan dengan perkataan Ibnu Athaillah. Orang, para jamaah termasuk saya, ketika kita merasa khawatir, merasa takut, merasa kurang akan rezeki, berarti itu pertanda kita kurang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya akal. Hewan-hewan kekuatannya terbatas, tidak punya akal. Mereka tidak pernah pusing tentang rezeki. Kadang kita, padahal banyak ayat Allah meyakinkan manusia. Allah menanggung rizkinya, kebutuhannya. Di Quran surah Ibrahim ayat 4 kalau tidak salah. Allah menguatkan kembali, meyakinkan manusia. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la dzalumun kafar. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan kami telah memberikan apa-apa yang engkau minta, apa-apa yang engkau butuhkan untuk keberlangsungan hidupmu di dunia. Bahkan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah aku berikan kepada Allah, maka la tuhsuha, mereka tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Innal insana la dzalumun kafar. Ini peringatan. Peringatan Allah kepada kita manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia, la dzalumun, niscaya selalu atau sering dalam keadaan zalim. Kafar, kurang bersyukur, kufur atas nikmat Allah. Zalim itu apa para jemaah? Zalim itu kita menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Wad'u syai'in ila ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Melakukan sesuatu bukan pada seharusnya. Itu zalim. Apapun bentuknya. Manusia sering zalim. Sering mendolimi diri sendiri, sering mendolimi orang lain. Jadi Allah ingatkan, Allah sindir. Sudah aku ciptakan sedemikian rupa semuanya untuk kebutuhan manusia, tapi kenapa manusia la dzalumun kafar, masih banyak yang dolim, masih banyak yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu banyak kita mengeluh kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, yang kita terima, yang kita miliki, harus kita hadapi dengan penuh rasa syukur. Kalau tidak, tadi kan dikatakan malam yakrif qadron ni'am biwujudiha
Orang kalau tidak memahami nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, maka arrafaha biwujudi fiddaniha. Allah akan pahamkan dia dengan cara mencabut nikmat. Contoh begini. Fa innama ya'rifu qadra nikmatil basar masalan manibtala bil amal. Contoh, Allah memberikan kita nikmat mata, nikmat penglihatan. Ya. Kadang kita tidak mensyukuri nikmat mata ini. Mata kita gunakan untuk melihat sesuatu bimaksiatillah yang ada unsur maksiat kepada Allah. Jarang mata kita gunakan untuk melihat Al-Quran. Contoh, tidak mensyukuri nikmat Allah. Betapa besarnya nikmat mata ini para jamaah. Dengan mata ini kita bisa melihat dunia. Dan orang baru sadar ketika suatu saat nanti Allah uji ibtala bil am. Allah uji dengan kebutaan. Itu. Kalau dengan nikmat orang tidak paham, tidak mau bersyukur, bisa jadi suatu saat nanti agar kita bersyukur, Allah ganti nikmat itu dicabut supaya dia bersyukur. Maka coba bayangkan, kita betul-betul memahami, sadar akan berharganya nikmat mata bisa melihat di saat kita tidak bisa melihat. Sama seperti ketika kita sehat, kita seolah-olah itu meremehkan nikmat kesehatan. Tetapi ketika kita diuji sakit oleh Allah, baru kita sadar betapa berharganya nikmat sehat itu. Suatu ketika kalau kita diuji oleh Allah, hari ini, malam ini kita ada di rumah sakit, kita berbaring, kita ingin pergi ke masjid tidak bisa, kita ingin baca Quran tidak bisa, baru di situ kita sadar betapa besarnya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat Allah, nikmat yang besar yang sering dilalaikan oleh umat manusia. As-sihah wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Masih ada kesempatan, dia buang waktu begitu saja sia-sia. Masih sehat, dia enggan pergi ke masjid. Ketika sakit, ketika sudah tidak berjalan, dia ingin pergi sholat jamaah, sudah tidak bisa. Ketika masa mudanya, masa energinya penuh kekuatan, dia jarang ke masjid, jarang melangkahkan kaki menuju kebaikan. Ketika sudah tua, sudah tidak berdaya, dia ingin berbuat ini, berbuat itu, sudah tidak ada daya lagi. Baru di situ kita sadar betapa berharganya nikmat sehat, betapa berharganya nikmat waktu. Makanya mari kita syukuri, kita belajar bersyukur atas nikmat Allah. Dan tips ini, cara kita belajar bersyukur atas nikmat Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu melihat ke bawah. Bahasa Rasulullah itu ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ke bawah tentang nikmat, tentang rezeki, terutama masalah duniawi. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat ke atas. Contoh ini. Aduh, saya ini belum punya rumah, masih ngontrak, bertahun-tahun hidup di Ternate. Teman saya sudah punya rumah 2 lantai. Kalau kita melihat ke atas tidak akan pernah bersyukur. Muncullah sifat ini. Tapi coba lihat ke bawah. Alhamdulillah, walaupun saya belum punya rumah, tapi saya masih bisa bayar kontrakan.
Sementara banyak saudara-saudara kita yang mengontrak tidak mampu, akhirnya numpang ke sana kemari, tidur di masjid, tidur di pasar, dan seterusnya. Kita lihat saudara kita punya mobil, kita hanya punya motor. Maka unduru ilaman huwa asfala minkum, lihatlah oleh yang ke bawah. Alhamdulillah saya masih mampu beri motor. Banyak saudara-saudara saya yang tidak punya motor, kesana kemari harus ngojek. Kalaupun tidak punya kendaraan, tidak punya motor, tidak punya sepeda, berjalan, mau ke pasar harus berjalan, mau naik ojek tidak punya uang, bersyukur, lihat ke bawah. Alhamdulillah saya masih punya kaki, sehingga saya bisa berjalan. Banyak orang lain yang justru tidak punya kaki, tidak bisa berjalan. Kalau yang kita lihat, man huwa asfala minkum, orang yang lebih rendah di bawah kita tentang menerima nikmat, masa insya Allah yang akan muncul rasa syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam hidup ini kita kurang bersyukur, kufur, sering mengeluh, maka bisa jadi wa'arrafaha biwujudi fiddaniha, Allah mengganti nikmat itu dengan menghilangkan nikmat itu, supaya kita sadar betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan wa haqiqatus syukri, hakikat syukur itu adalah wa antas ta'mila kulla adwin fima khala kulikolahu minat ta'at, menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita minat ta'at, untuk jalan ketaatan. Allah berikan kita nikmat kesehatan, kita gunakan kesehatan ini untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Allah berikan kita nikmat kaki, kuat berjalan, kita gunakan untuk berjalan menuju masjid. Itu hakikat ketakwaan. Allah memberikan kita rizki, harta, kita sedekahkan. Karena dari situlah Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Dan ketika kita syukur, ketika kita faham akan betapa besarnya nikmat Allah, apa janji Allah? La azidannakum, Allah akan menambah nikmatnya ketika kita pandai bersyukur. Syukur itu ada 3 yang harus kita lakukan, yang harus kita implementasikan dalam mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, asyukru bil lisan, dengan lisan kita. Sering-seringlah kita berucap, kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, hamdan katsiran, dan seterusnya dan seterusnya. Segala puji bagi Allah, ya Allah saya bersyukur kepadamu ya Allah. Tapi tidak cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kita 1000 kali baca alhamdulillah, tapi tidak menggunakan nikmat kesehatan untuk menjalankan perintah Allah, percuma. Bahkan kita bisa dicap oleh Allah minal munafikin. Yang kedua, bil a'mal, dengan perbuatan, dengan action. Ya. Jangan diberikan rezeki yang lancar hanya alhamdulillah. Sedekah tidak pernah. Keprihatinan, sikap kepedulian tidak ada. Itu namanya belum syukur. Syukur yang kedua harus rukun syukur. Bil a'mal, harus diwujudkan dengan perbuatan, sikap. Kalau kita diberikan rezeki yang lancar, kita berikan kepada yang lain. Kita sedekahkan. Itu namanya syukur. Antas ta'mila, menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, minat ta'at, di jalan ketaatan. Yang ketiga, asyukru bil qalb, syukur dalam hati.
menjaga hati kita dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati kita dari berbagai macam bentuk penyakit hati yang akan menyulitkan kehidupan kita. Ya, iri, dengki, riya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita menghindari sikap suudzon, berprasangka buruk, itu manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, pandai memahami betapa berharganya nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam keluarga kita, maka Allah tidak akan mengganti nikmat itu bifakdiha, dengan mencabutnya. Justru Allah akan semakin menambah nikmatnya. Ini tentang bagaimana cara kita menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Ibnu Athaillah melanjutkan, wala tudhisuka waridatun ni'am anil qiyam bihuquqi syukrika. Jangan sampai, artinya kira-kira begini, jangan sampai bermacam-macam nikmat Allah yang sudah kita terima membuat kita bingung, membuat kita ragu untuk menjalankan kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat itu. Contoh begini. Kita akan berbuat baik, ragu. Kita akan bersedekah, ragu. Ragu dalam bersyukur. Nah, orang yang ragu dalam bersyukur, fa inna dzalika mimma yuhittu min wujudi qatrika. Ragu dalam bersyukur, ragu dalam bersedekah, ragu dalam beribadah, ragu akan janji Allah. Fa inna dzalika, hal yang demikian itu termasuk merendahkan diri kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu. Maka intinya syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Berapapun nilainya, apapun bentuknya. Karena syukur itu merupakan kunci kebahagiaan. Bukan hanya secara zahir, tapi juga secara batin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir terkait nikmat itu, kita coba mengingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 hal yang engkau miliki sebelum nanti akan datang 5 hal. Hadis ini selaras dengan perkataan Ibnu Abbas. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Ingatlah, gunakan sebaik-baiknya masa mudamu, waktu mudamu sebelum masa tuamu. Muda itu masa di mana seseorang mencapai puncak kemampuan. Akal kita itu puncak kekuatannya, tenaga energi kita kalau tidak digunakan, maka insya Allah akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Sebelum datang masa tua kita, karena orang itu semakin bertambah umur, akan semakin dikurangi nikmat Allah. Maka kita semakin tua akan semakin dikurangi oleh Allah. Tenaga kita apalagi, dan seterusnya. Yang kedua, tadi sudah saya singgung, sihataka qabla sakomik. Ingatlah kesempatan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kita bukan Fir'aun para jemaah. Fir'aun itu tidak pernah sakit, jarang sakit Fir'aun itu. Karena
tidak pernah sakit, makanya sampai mengaku Tuhan. Itu Fir'aun. Kita ini kehujanan sedikit saja, badan gemetar, sudah demam lagi. Waktu sehat kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, waginaka qabla faqrik. Gunakan masa cukupmu, masa kayamu, sebelum nanti akan datang masa kemiskinan. Saat ini kita berkecukupan, belum tentu tahun depan, di masa depan kita masih berkecukupan. Dalam duniawi misalnya, maka gunakan rizki dunia yang Allah titipkan kepada kita untuk mencari ridho Allah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun kekayaan seseorang di mata Allah, itu tidak diukur dengan materi, harta, jabatan yang kita miliki. Kekayaan sebenarnya itu adalah ketika hati ini merasa cukup, merasa syukur atas pemberian. Itu kekayaan sebenarnya. Kita banyak harta, tapi masih kurang bersyukur, sering mengeluh, miskin gitu. Makanya Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan terletak pada banyaknya harta benda yang dimiliki oleh seseorang, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan hati. Ketika hati ini bisa bersyukur, ketika hati ini bisa qanaah, ikhlas, tulus menerima apa yang Allah titipkan kepada kita. Ya, ciri-cirinya ya tidak sering mengeluh. Kita ini, saya sering mengatakan bahwa kita, termasuk saya, kadang seringkali kita itu tidak tahu diri kepada Allah. Kita minta setiap hari. Sudah diberi, kurang minta. Dalam doa kita coba kita sedikit introspeksi, melihat kira-kira doa yang kita panjatkan itu kira-kira banyak mana tentang urusan dunia atau urusan akhirat. Kira-kira banyak mana kira-kira? Seringkali kita berdoa banyak meminta tentang urusan dunia. Allah sudah kasih, minta terus. Tapi kita lupa, Allah juga punya permintaan kepada kita. Jangan dikira Allah itu tidak pernah meminta hambanya. Contoh misalnya, hakimis sholat, perintah sholat. Itu permintaan Allah kepada hambanya. Walaupun Allah itu tidak butuh ketaatan hambanya. Jika seluruh manusia, penduduk bumi ini, tidak ada yang sholat satupun, tidak ada yang taat satupun, tidak berpengaruh apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya maksiat durhaka, semua umat manusia di alam dunia ini tidak akan mempengaruhi kekuasaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berpengaruh. Kita orang sujud, baca Quran, wirid, dzikir, tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah minta kita sholat? Kenapa Allah minta kita sering-sering datang ke majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis dzikir, dan seterusnya? Jadi perbedaan permintaan seorang hamba dengan Allah. Kalau kita minta berdoa kepada Allah untuk kita, bukan untuk Allah, kan begitu. Tapi ketika Allah minta sama hambanya, bukan untuk Allah, tapi untuk hamba. Karena Allah tidak butuh. Allah perintahkan kita sholat. Allah tidak butuh. Untuk kita,
supaya hati kita tenang, supaya urusan kita lancar, supaya masalah kita dibantu, dicairkan, diselesaikan oleh Allah. Ista'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kita seringkali punya masalah, itu pergi ke tempat yang salah. Padahal Allah sudah memberikan solusi. Sholat ini sebagai penolong terhadap berbagai persoalan yang engkau hadapi. Allah perintahkan sholat, Allah tidak butuh untuk kita. Terus wahayataka qabla mautik. Ingatlah masa hidupmu, kata Rasulullah, sebelum datang masa kematian. Kita semuanya pada waktunya pasti mati. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin manusia ini disindir di surah Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana mungkin mereka umat manusia kufur terhadap nikmat Allah, wa kuntum amwata. Tadinya kita mati, tadinya kita tiada, tadinya kita bukan siapa-siapa. Fa'ahyakum. Kemudian Allah berikan kita kehidupan, Allah lahirkan kita di dunia. Nanti setelah itu tahapan yang ketiga, summa yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan kamu semua. Tidak ada dalam sejarah manusia yang hidup selamanya. Mati semua. Fir'aun yang tidak pernah sakit, mati juga. Apalagi kita. Dan umur umat manusia itu tidak jauh dari umur nabinya. Kalau Nabi kita Muhammad umurnya sampai kurang lebih 63 tahun, maka kita sebagai umatnya maksimal tidak akan jauh dari itu. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku rata-rata maksimal 60 sampai 70 tahun. Baina sittin wa sab'in, maksimal. Coba kita ini, saya yang sudah umur 44, berarti sudah dekat. Apalagi di antara jamaah ada yang sudah umur 50, 60. Berapa lama sisa hidup kita? Kita tidak tahu. Makanya kita belajar untuk pandai bersyukur, selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, supaya ketika tiba masanya summa yumitukum, batas umur kita habis, kematian akan datang, kita dalam kondisi keadaan menjalani kebaikan. Disitulah yang namanya husnul khotimah. Maka orang yang beruntung, kata Rasulullah, adalah orang yang man hasuna umruhu, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang semakin bertambah umurnya, semakin bertambah amal ibadahnya, semakin tambah semangat menjalankan ketaatan. Nah, ini orang yang beruntung, orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sama, umur 30, 40, sama begitu saja. Ke masjid kalau sempat, kalau tidak sempat, ya sholat di rumah, bahkan kalau tidak sempat lagi tidak sholat, tidak ada peningkatan. Fahuwa maghbunun, kata Rasulullah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah mal'unun man kana yaumuhu syarran min amsih. Sudah umur 40 tahun, semakin tua, semakin buruk amal perbuatannya, semakin lemah amal ibadahnya. Fahuwa mal'unun, maka dia celaka. Faliyadzubillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah jadikan kita minasyakirin, hamba-hambanya yang bersyukur, wasobirin, dan hambanya yang senantiasa sabar dalam menghadapi
ujian hidup sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.